Yang kaget? Luna. Absen 18. Oh sakit. Coba sebelumnya kita mau ice breaking dulu. Kalau Bu Lisa bilang pagi, kalian tepuk tangan 1 kali. Gimana pagi? Kalau siang tepuk 2 kali. Kalau malam tepuknya nggak pernah. Ya. Pagi, pagi, pagi. Pagi, malam, pagi. Nah, siang, malam, siang. Iya, dengan baik, terima kasih udah konsentrasi. Mbak Lisa kan pimpin doa dulu sama Kak Ema. Boleh kita. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kali ini, adalah kita berdoa semoga pada pelajaran kali ini bisa berjalan dengan lancar. Doa mulai. Yang beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita perhatikan ya nak, di materi PPK hari ini kita akan belajar tentang materi tentang akhlak. Judulnya di bab ini adalah hidup penuh dengan manfaat dan menghindari perbuatan berfoya-foya, sum'ah, riya, takabur, dan dosa. Ada yang tahu foya-foya? Apa itu foya-foya? Ya? Buang-buang uang untuk hal yang tidak bermanfaat. Woi, semangat. Nah, siapa namanya? Alwi, apa Alwi? Ganti jangan foya-foya dong. Yang kamu tahu di antara ini apa? Entar dulu, Alwi dulu. Oh lupa. Kamu siapa namanya Nek? Ria apa? Melakukan suatu hal untuk dilihatin orang lain. Melakukan sesuatu untuk dilihat oleh orang lain, itu bukan dong. Ini yang perempuan hasad itu apa? Takabur. So, takabur tuh masih sering dengar, takabur kamu mas. Takabur apa? Iya. Tahu ya? Nanti kita belajar. Kalau sum'ah? Sum'ah asing sekali ya bahasanya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Pembelajaran hari ini adalah kita insya Allah nanti bisa menjelaskan apa itu pengertian hidup penuh bermanfaat, pentingnya menghindari perilaku berpoya-poya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Kemudian kita juga nanti akan mengidentifikasi contohnya apa sih dalam kehidupan kita atau kehidupan di masyarakat. Contoh-contoh dari perilaku, akhlak apa kalau akhlak buruk itu dalam bahasa istilah bahasa Arabnya? Akhlak tercela atau mazmum. Ya, akhlak mazmum. Kemudian nanti kita juga akan mengidentifikasi dampak apa dari video-video yang nanti akan kita lihat. Apa sih dampaknya kalau kita berperilaku yang buruk? Ya, kemudian kita pun mudah-mudahan ini ketika sudah paham bisa menunjukkan perilaku positif dari nilai-nilai perilaku akhlak yang baik ya, kebalikan dari akhlak yang di atas. Yang terakhir, kalian nanti ada kelompok diskusi dan mendemonstrasikan hasil dari diskusi. Oke? Coba kita lihat. Gambar apakah itu? Oh, yang pertama lihat. Mungkin itu dari mana, toko mana gitu ya. Bawa-bawa apa? Kantong belanja yang begitu banyak. Yang kedua, yang ketiga apa itu? Merasa hebat. Yang ketiga, selfie ya, selfie. Aduh, udah bermake up cantik tuh selfie gitu ya. Nah, coba kira-kira siapa yang mau
memberikan komentar dari beberapa gambar di atas. Perempuan belum ada suaranya? Kamu? Coba. Kamu lebih siapa? Yuk, yang bisa kamu simpulkan. Itu buang-buang duit belanja banyak duit shopping gitu. Shopping berlebihan ya. Boleh tidak? Boleh Boleh kalau kalau berfungsi. berfungsi atau berlebihan. Iya. Kalau berlebihan tapi karena pengen aja tuh ini bagus, beli ini beli kayak gitu nggak boleh. Gak apa-apa. Gak boleh Bu. Kenapa nggak boleh? Soalnya kayak kan satu aja. Atau harus dilihat apa nak kebermanfaatannya ya. Betul butuh. Kita tuh butuh ini atau ingin. Beda kebutuhan dengan keinginan. Yang lagi selfie deh itu. Waduh, Cal, langsung Cal. Cal, Mahatma. Coba yang lagi selfie. Aduh, kayak gak asing mukanya. Kayak siapa yang berhasil? Menurut kamu apa itu? Dia tuh lagi ngelakuin apa? Selfie Bu. Selfie. Berarti kalau ke materi yang tadi itu berkaitan dengan Kepedean. atau yang tadi Iya. ria. Ya ini dilihat oleh orang lain. Ya. Oke. Nah ini materi sedikit. Yang pertama apa itu berfoya-foya? Foya-foya adalah perilaku menghabiskan waktu, uang atau sumber daya secara berlebihan. Ternyata tidak hanya uang. Kita ngabisin waktu tuh lege-lege aja gitu ya. Kalau merebahan itu pun termasuk kepada foya-foya waktu gitu, menghambur-hamburkan waktu sia-sia ya. Kemudian dengan tidak bijaksana untuk hal yang bersifat hiburan atau kesenangan saja ya. Yang kedua ria atau sum'ah atau ria dan sum'ah. Ria itu secara bahasa artinya menampakkan atau memperlihatkan. Contoh misalnya kalian tuh mau sholat Jumat selfie dulu sambil pakai peci atau depan mimbar, Jumatan dulu guys, cekrek gitu ya. Nah itu termasuk ria. Jadi ingin dilihat oleh orang lain, bahkan sama kalian tuh sengaja. Berapa orang yang like, yang nonton lihat ini aku berapa orang ya. Berarti ada unsur ingin dilihat. Sementara kalau ibadah itu harus murni karena Allah. Kenapa? Karena kalau misalkan hal-hal yang baik ataupun ibadah ada unsur ya, maka tidak akan mendapat pahala. Rugi sekali. Kosong. No. Ya, gitu ya. Kalau sum'ah apa? Sum'ah itu ingin diperdengarkan kebaikan-kebaikan kita kepada orang lain. Nah, misalkan ya di masjid laporan infak sodako bulan ini, gitu kan setiap hari Jumat ya. Yang pertama Bapak Dodi, gitu kan, dengan jumlah infak 50.000 rupiah. Itu saya Pak Dodi kan senang banget gitu ya. Nah itu hati-hati. Jadi kalau kebaikan sebaiknya kita bagaimana nih? Ya? Kayak gitu diganti, kan namanya bisa nama Bapak Dodi ya? Iya. Diganti hamba Allah gimana? Nah itu lebih ya. Justru kalau sedekah lebih baik kata di dalam hadis, tangan kiri pun jangan tahu tangan kanan itu udah berbuat baik. Saking tipisnya antara ria atau kesombongan dengan ikhlas. Saya ganti hamba Allah. Pak, saya mah hamba Allah aja ya. Ya. Kemudian takabur. Nah, takabur tadi kita belum paham, sekarang kita harus paham. Adalah sifat seseorang yang menunjukkan bahwa ada sifat kesombongan atau merasa lebih kuat, lebih hebat, lebih pintar. Aku mah udah master matematika, gitu ya. Aku mah master agama. Hati-hati. Ketika dia mengucapkan itu, hati-hati ada kesombongan di dalamnya. Ya, sejatinya orang yang pintar itu justru lebih merendah. Sebagaimana ilmu padi ya, semakin apa nak? Semakin berat, semakin berat. Semakin banyak ilmu kita harus lebih rendah. Ya. Yang terakhir adalah hasad. Hasad itu adalah sifat seorang merasa tidak senang atas kebahagiaan orang lain.
HP-nya baru si Gana ya gitu ya, kayaknya dia tuh kemarin hati-hati ada kehasadan, nggak suka, bahkan kita ingin menghilangkan kebahagiaan orang tersebut. Ya misalnya kita melihat siapa gitu, kok dia happy banget ya, kok ada perasaan iri dan rasanya nggak suka kalau dia bahagia. Hati-hati, itu adalah ya. Ini adalah 5 ya sama sum'ah, akhlak yang memang tidak boleh harus kita hindari di dalam kehidupan, di dalam diri kita. Kebayang ya kayak gimana? Oh ya, ria itu berarti memamerkan. Kalau sum'ah ingin diperdengarkan ke orang bahwa saya itu sudah berbuat. Kalau takabur, sombong, merasa diri hebat, kuat dan mandiri. Kalau hasad, tidak suka melihat orang lain. Kita akan menganalisis kasus. Nah, kita akan melihat nanti kasus-kasus yang terjadi ternyata di lingkungan masyarakat. Ya. Nanti kalian akan dibagi kelompok. Setiap kelompok melihat, menganalisis kasus-kasus yang sudah Bu Nisa bagikan nanti satu-satu. Ya, nanti diskusikan oleh masing-masing kelompok. Kita bagi 5 kelompok. Yang satu kelompok no ria-ria, ya, no foya-foya. Berarti ada 5 kelompok. Nanti langsung aja, langsung menghitung biar semuanya benar. Kemudian silahkan cari informasi berkaitan dengan materi-materi ini, foya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad, dan carilah solusi dari kasus-kasus yang kalian yang sudah bisa bagikan nanti videonya. Cari solusinya apa sih dari perilaku ini? Kenapa sih ini bisa terjadi? Ya, nanti ada lembaran ini tugas. Ya. Kemudian silahkan ketika kalian sudah diskusi menyimpulkan, buatlah peta konsep atau mind map atau PPT yang bisa dilaporkan nanti oleh setiap kelompok. Ya. Baik, sekarang kita bagi kelompok dulu. 5 laki-laki dulu. Kelompok 3. Kita akan lanjutkan kepada dan evaluasi ya. Setiap kelompok silahkan ke depan, nggak usah semua perwakilan aja dulu. Ibu mau ya, yang udah beres dulu. Kelompok mana? Dikit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami akan mempresentasikan tentang foya-foya. Sebelum kita mulai presentasinya, alangkah kita berkenalan dulu. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Rajan Al-Usman, absen 28. Saya Muhammad, absen 19. Saya Abdul Sisat, absen. Lanjut aja. Foya-foya. Dampak dari foya-foya ini adalah dijauhi orang lain, dapat jatuh miskin, sama waktu terbuang sia-sia. Nah, yang kedua juga ada contoh perilaku foya-foya. Contohnya adalah membeli barang-barang mahal yang tidak diperlukan. Padahal itu cuma keinginan dia sendiri, pasti tidak dibutuhkan. Dan yang ketiga ada terus malas-malasan menghabiskan waktu. Lalu terakhir ada solusi dari kasus foya-foya tersebut. Solusinya adalah kita harus mengetahui dampak buruk dari berfoya-foya itu sendiri. Lalu kedua, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga terakhir, selalu berikhtiar agar mendapatkan uang dengan cara yang benar, bukan mengambil uang dari uang perusahaan. Dan juga terima kasih. Oke, terima kasih. Kedua dari perempuan. Di perkenalkan kita dari kelompok 3
saya sebagai sini kita akan mempresentasikan tentang Sumaah. Jadi videonya gimana? Nah itu ya, kan ada seorang wanita yang bercita-cita pengen jadi pramugari dari kecil. Karena waktu kecilnya dia dibully soalnya hitam. Kata teman-temannya teh gitu dan jelek. Jadi dia teh waktu akibat pembulian tekad dia teh jadi makin keras ya. Iya. Nah, terus waktu dia udah SMA, nah dia memperbaiki diri buat dia saat dia jadi pramugari, dia nggak ada waktu buat keluarganya, jadi dia cuma sibuk dengan dirinya sendiri, teman-teman, sama pekerjaannya. Jadi waktu udah di atas mah sibuk ya sendiri. Keluarganya ngurusin dia nggak dipeduliin. Dia sum'ah, sombong, ria, semuanya lumpuh. Jadinya dia kena kecelakaan 2 kali ya, kecelakaan pesawat, terus jadinya tangannya lepas, kakinya patah, tusuknya juga patah. Jadi dia pas dia di ngaca di cermin, dia baru nyadar kalau kesombongan sama itu dia hancur kesombongannya. Mungkin ya tambahan kakinya teh kepotong jadi 3 katanya. Tulang. Kasihan. Jadi contoh sum'ah selain yang tadi kita ceritain ya, yang pertama tuh pengen diumumin saat berinfak di masjid kayak tadi yang Vanessa ini sampaikan. Nah, yang kedua ingin posting teman-teman saat melakukan kebaikan, posting di Instagram. Nah, terus yang terakhir itu sengaja membaca Al-Quran dengan suara yang keras agar dipuji kebagusan suara dan cara bacanya oleh orang-orang sekitar. Jadi solusinya apa nak? Solusi dari semua terus gimana biar tidak Ini solusinya ya. Nah solusinya teh, jadi yang pertama teh kita teh harus berbuat baik hanya untuk mendapatkan ridho dari Allah, bukan buat dilihat orang dan juga bukan buat didengar orang. Karena di dalam Islam kita teh diajarkan untuk ikhlas saat kita melakukan kebaikan. Jadi solusi dari 3 contoh yang tadi itu. Nah itu solusi yang pertama, kita tidak usah meminta diumumkan saat berinfak di masjid. Bisa ganti dengan hamba Allah aja ya. Iya. Oh iya, Masih ada. hamba Allah. Terus teh mau lanjut. Kan ada 3. Pokoknya intinya kita harus ikhlas saat melakukan kebaikan. Kita bukan melakukan kebaikan itu bukan buat dilihat orang lain, didengar orang lain. Jadi kita hanya mengharapkan ridho dari Allah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 5, no hasad. Nah kita itu kelompoknya ada aku lagi. Namanya Asep sama Udin. Terus Asep tuh sama Udin tuh kayak pemulung gitu, mereka ketemu saling ngambil sama terus kayak lapar ya, iya lapar, terus mereka temenan, terus mereka nyari, terus mereka udah dapat kan, terus habis itu si Udin keterima kerjaan jadi apa? Jadi guru. di masa depan itu si Udin Nah, si Asep tuh masa depannya jadi sukses. Terus si Udinnya itu banyak hutang, jadi dia tuh bisa Jangan tinggi. jangan membanggakan diri. Jadi harus terakhir lagi yang bersyukur dengan apa yang kita punya. Dah? Oke, terima kasih. Ini presentasi dari teman-teman kita. Tentang apa tadi? Foya-foya. Iya. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari setiap kelompok
apa maksud dari materi yang sudah kita bahas. Materi-materi akhlak yang memang tidak boleh ada di dalam diri kita sebagai orang muslim. Kenapa? Intinya adalah ketika kita melakukan amalan atau hal yang tadi, maka yang seharusnya kita dapat pahala menjadi tidak dapat pahala, dan tadi dampaknya juga sudah kalian tahu. Nah, kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan dari materi tadi? Kalian sudah memahami apa dari semua materi yang sudah kita bahas? Nama? Alwi. Ketika berbuat baik, yang mana yang berbuat baik kepada Allah, yang mana tidak Harus bersyukur, tidak boleh sombong. Berarti insya Allah ya materi kita bermanfaat. Kira-kira ada yang harus diperbaiki dari pembelajaran kita hari ini? Alhamdulillah tidak ada. Ya cukup, sudah bisa dipahami dengan baik materi kita ya. Iya. Itu saja untuk hari ini. Nanti kita ada refleksi. Ini hanya 10 soal. Coba pakai handphone 10 soal saja. Apakah benar kalian memahami materi yang sudah kita bahas? Yuk, go. Baik. Terima kasih banyak untuk hari ini. Semoga pembelajaran kita bermanfaat. Insya Allah pekan depan kita akan lanjutkan dengan membahas dalil-dalil mengenai materi. Ada sedikit quotes. Jika kita tidak bisa menghentikan Allah, namun ingatlah kita tetap bisa belajar untuk berselanjutnya.